Hai, jumpa lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 IPA. Saat ini Ibu akan menemani kalian untuk belajar dari rumah. Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran kita hari ini. Saat ini, Ibu akan mengajak kalian untuk membahas soal-soal atau contoh soal pada materi yang sudah Ibu bagikan sebelumnya mengenai jarak antar titik dalam ruang atau jarak titik ke titik. Sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian dulu untuk mengingat kembali pengertian jarak titik ke titik. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Coba kalian bayangkan jika kalian ada di posisi di titik A. Kalian akan melewati jalur ini. Kalian bayangkan kalian bersepeda melewati jalan seperti pada gambar dari titik A ke titik B. Tentu kalian akan menempuh rute yang cukup panjang. Rute yang kalian tempuh itu disebut dengan lintasan dari A ke B. Sedangkan jika contohnya Ibu tarik garis dari titik A ke titik B, garis lurus ya, maka panjang garis itu merupakan jarak dari titik A ke titik B. Oke, selanjutnya Ibu akan berikan sebuah contoh atau ilustrasi lain lagi yang mudah dipahami tentang pengertian dari jarak. Contohnya begini, misalkan muncul pertanyaan mengapa waktu tempuh yang dibutuhkan oleh pesawat terbang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mobil jika keduanya berangkat contohnya dari Manokwari menuju Bintuni. Hal ini tentunya ada pengaruh lintasan yang dilalui oleh kedua kendaraan tersebut, di mana pesawat melintas melalui atau menurut garis lurus yang kecepatannya relatif konstan, sementara mobil harus melintasi atau melalui lintasan yang berliku-liku, banyak tanjakan dan turunan, sehingga lintasannya menjadi lebih panjang dan kecepatannya pun berubah-ubah, kadang cepat dan kadang-kadang lambat. Dari kondisi tersebut, lintasan terpendek yang dilalui pesawat dari Manokwari menuju ke Bintuni merupakan jarak dari kedua kota tersebut. Dari beberapa ilustrasi yang sudah Ibu sampaikan tadi, dapat disimpulkan tentang pengertian jarak antar dua titik. Jadi, jarak dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik tersebut. Contohnya, ada titik A dan titik B. Ruas garis ini misalkan Ibu namakan D, maka panjang ruas garis ini yang merupakan jarak antara kedua titik tersebut. Nah, di sini Ibu misalkan D, berarti D ini adalah jarak antara titik A ke titik B. Untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita bahas contoh soal supaya kalian bisa lebih paham. Oke? Contoh soal yang pertama. Tentukan jarak titik A ke G pada kubus di bawah ini. Coba kalian perhatikan, jarak titik A ke titik G ini merupakan panjang diagonal ruang pada kubus ABCDEFGH ini. Sehingga garis AG dapat ditentukan panjangnya menggunakan teorema Pythagoras karena segitiga ACG ini membentuk satu segitiga siku-siku. Ibu ingatkan kembali bahwa teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Coba perhatikan segitiga dengan panjang sisi ABC ini. Ibu akan coba gambarkan kembali segitiga dengan panjang sisi ABC, siku-sikunya di sini. Sisi A ini adalah sisi tegak, sisi B merupakan sisi datar, dan sisi C merupakan sisi miring. Sesuai dengan rumus Pythagoras, untuk menentukan sisi miring, dalam hal ini C,
kita bisa dapatkan dari C kuadrat sama dengan sisi tegaknya A kuadrat ditambah dengan sisi datarnya B kuadrat. Atau biasa ditulis C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya, bagaimana dengan sisi B? B kuadrat itu sama dengan sisi miringnya C kuadrat dikurangi dengan salah satu sisi lain, dalam hal ini sisi tegaknya A kuadrat, atau biasa ditulis B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Selanjutnya, bagaimana menentukan sisi A-nya? Caranya sama dengan menentukan panjang sisi B. A kuadrat itu sama dengan C kuadrat atau sisi miringnya dikurangi dengan sisi yang lain, sisi datarnya. Atau biasa ditulis A itu sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Rumus ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang tadi, karena segitiga ini merupakan satu segitiga siku-siku. Coba perhatikan, jika segitiga ACG ini Ibu keluarkan, maka dia akan membentuk satu segitiga seperti ini. Segitiga ACG ini membentuk siku-siku pada titik C, sehingga sesuai dengan teorema Pythagoras, maka jarak titik A ke G atau garis C ini dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi C kuadrat itu sama dengan sisi tegaknya A kuadrat ditambah dengan sisi datarnya G kuadrat, atau biasa ditulis C sama dengan akar A kuadrat ditambah G kuadrat. Sehingga kita dapatkan jarak antara titik A ke G, AG itu sama dengan garis C sama dengan akar A kuadrat tambah G kuadrat. Ibu harap kalian bisa pahami. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Jika rusuk kubus 8 cm dan titik P berada pada pertengahan DH, maka berapakah jarak titik A ke P? Untuk menentukan jarak titik A ke titik P, kita perlu menggambar skema garis tersebut, yaitu dengan membuat titik P pada pertengahan DH, lalu kedua titik itu kita hubungkan. Jika kedua titik dihubungkan, maka akan membentuk suatu segitiga ADP. Perhatikan, segitiga ADP yang kita dapat dari menghubungkan ketiga titik A, D, dan P tadi, segitiga ini membentuk segitiga siku-siku di D. Ya. Seperti yang kita ketahui, panjang rusuk kubus adalah 8 cm, sehingga kita dapat panjang AD itu sama dengan 8 cm. Berapakah panjang dari DP? Nah, ini dia adalah setengah dari 8 cm tadi, sehingga kita dapat panjang DP itu sama dengan 4 cm. Panjang AD ini sama dengan P. Ini panjang DP ini sama dengan A. Gunakan rumus teorema Pythagoras, karena yang dicari adalah jarak antara titik A ke titik P atau sisi miringnya, maka sesuai dengan teorema Pythagoras, sisi miring yang akan kita cari D kuadrat itu sama dengan sisi tegaknya A kuadrat ditambah dengan P kuadrat, sehingga kita dapat D sama dengan akar dari A kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah P
P-nya 8, 8 kuadrat. Sehingga kita dapat D-nya sama dengan akar 16 ditambah 64. Sehingga kita dapat D sama dengan akar 80. Sederhanakan bentuk akar ini. Sehingga D-nya sama dengan akar 16 kali 5. D akar 16 4, akar 5-nya tetap. Hasilnya 4 akar 5 cm. Jadi, jarak antara titik A ke titik B adalah 4 akar 5 cm. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya, yang ketiga. Soalnya begini, diketahui bidang 4 DABC dengan besar sudut DAB sama besar dengan sudut DAC itu sama dengan 90 derajat atau sudut siku-siku. Jika panjang AB ini sama besar dengan panjang BC, sama besar dengan panjang AD, sama besar dengan panjang AC, sama dengan 4 cm, dan E adalah titik tengah dari bidang BC, sisi BC. Hitunglah yang pertama jarak antara titik A dan titik E. Untuk menentukan jarak antara titik A dan titik E, ini merupakan ruas garis AE. Coba perhatikan ruas garis AE. Coba perhatikan kembali segitiga yang berwarna kuning, yang Ibu gambarkan segitiga AEB. Segitiga ini Ibu keluarkan dari bidang 4 tadi. Nah, dari segitiga AEB ini diketahui sudut siku-sikunya di E. Karena panjang AB, panjang BC, panjang AC itu sama, atau dengan kata lain, segitiga ABC ini merupakan segitiga sama sisi. Jadi, panjang AB juga sama dengan panjang BC. Dari soal diketahui panjang AB ini sama dengan 4 cm. AB sama dengan 4. Nah, sekarang yang kita mau cari, AB ini 4. Kita mau cari panjang dari EB. EB ini panjangnya berapa? EB ini adalah setengah dari panjang BC. Jadi kalau kita bisa tulis di sini, EB ini sama dengan setengah dari panjang BC. BC-nya berapa? Setengah dari 4 cm. Sehingga EB ini sama dengan 2 cm. Jadi sudah diketahui panjang sisinya, panjang AB itu sama dengan 4 dan panjang EB ini sama dengan 2. Jika sudah seperti ini, kita bisa selanjutnya menggunakan rumus teorema Pitagoras untuk menyelesaikannya. Jadi yang kita mau cari itu adalah sisi AE. Sisi AE atau ruas garis AE. Jadi sesuai dengan teorema Pitagoras, maka AE kuadrat itu sama dengan sisi miringnya AB kuadrat dikurangi dengan sisi yang satunya, BE kuadrat. Atau AE itu sama dengan akar dari AB kuadrat kurang BE kuadrat. AB kuadratnya berapa? AB-nya 4, berarti akar dari 4 kuadrat dikurangi BE. BE-nya 2 kuadrat. Sama dengan akar 16 dikurangi 4. Sama dengan akar. Sederhanakan, dikurangi dulu. 16 kurang 4, 12. Sederhanakan bentuk akar ini. 12 itu kan sama dengan 4 kali 3. Akar 4, 2, akar 3-nya tetap, berarti panjang ruas garis AE sama dengan 2 akar 3. Jadi jarak antara titik A ke titik E sama dengan 2 akar 3. Oke, selanjutnya masih di contoh soal nomor 3 tadi, bagian B.
Tentukan jarak antara titik D ke titik E. Jadi jarak antara titik D ke titik E merupakan ruas garis DE. Ruas garis DE yang Ibu warnai merah. Perhatikan segitiga DAE yang Ibu keluarkan dari bidang 4 DABC tadi. Dari segitiga DAE dapat diketahui bahwa siku-sikunya ada di A. Siku-sikunya ada di A dan panjang AE sama dengan 2 akar 3. 2 akar 3 ini yang kita dapat dari pembahasan bagian A tadi. Dan panjang AD itu sama dengan 4 cm. AD sama dengan 4 cm. Selanjutnya, kita akan gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan jarak titik D ke titik E yang Ibu warnai merah ini. Jadi, DE kuadrat itu sama dengan sisi tegaknya AD kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan DE akar dari AD ini 4 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat sama dengan akar 4-nya berapa? 16 ditambah 2 akar 3 kuadrat. Ibu tuliskan ke sini 2 akar 3 dikuadratkan. Jadi kuadrat ini milik dari semua yang ada di dalam tanda kurung ini. Jadi 2 kuadrat kali akar 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat 4, akar 3 kuadrat kan 3, sama dengan 12. Jadi 2 akar 3 ini sama dengan 12. Kita jumlahkan akar 16 tambah 12, 28. Akar 28 ini kita sederhanakan, sehingga ini kan sama saja dengan akar 4 kali 7. 4 kali 7. Akar 4, 2, akar 7-nya tetap. Jadi, jarak antara titik D dan titik E adalah 2 akar 7 cm. Oke, sekian beberapa contoh soal yang sudah kita bahas. Ibu harap dari pembahasan contoh soal tadi, kalian bisa paham tentang cara menentukan jarak dari titik ke titik. Besar harapan Ibu, semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Dadah!